Ya, ini kejahatan berat sebenarnya. Orang tua, ya, atau apalagi orang tua kandung, patut diduga turut serta dalam rangka prosesi sampai kematian tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Ibu Lisnawati, turut berduka cita Bu ya, kehilangan putra. Insya Allah Ananda dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Padang. Yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Kuasa Hukum, LPSK, KPAI, dan rekan-rekan dari Polres Sukabumi ya, Kapolsek Pak Asep ya. Ya. Ya memang ini masalah di mana saja terjadi ya, kalau ada keretakan rumah tangga itu kebanyakan anak jadi korban. Cuma seberapa seriusnya jadi korban itu relatif ya. Namun yang saat ini kita hadapi adalah anak jadi korban sampai meninggal dunia. Ini seharusnya tidak terjadi, sangat prihatin masih ada kejadian di tempat kita di Indonesia yang seperti ini. Ya, ini kejahatan berat sebenarnya. Orang tua, ya, atau apalagi orang tua kandung, patut diduga turut serta dalam rangka prosesi sampai kematian tersebut. Sebut aja pasal tentang apa? Dari pemeriksaan yang Polres laksanakan sudah saya baca, ini memang spesialis ya, perlu pendalaman psikologi klinis ya, terhadap pihak-pihak, baik orang tua kandung, Bu Lisna juga, termasuk juga Ibu Sambung, Ibu Tiri. Pendalamannya seperti itu, karena ini berkaitan dengan panjangnya waktu si anak kita ini, Anda ini jadi korban terakhir meninggal dunia. Apa saja yang telah terjadi pada dirinya ya, sejak ada permasalahan di rumah tangga ya, dia ini korban yang sangat akut, apalagi sampai meninggal dunia ya, kita berdosa kalau enggak mendalaminya. Kemudian dari yang sudah dikerjakan oleh Polres, saya membaca laporannya, ada luka fisik jelas ya, dari gambar tadi terlihat itu luka bakar dari cairan panas ya. Kemudian cairan panas itu kena kulit, melendung pecah, itu bekas pecahnya itu. Berarti ada sumber panas yang ada di depan mukanya. Nah, itu siapa yang melakukan? Siapa berbuat apa di situ? Ini bisa didalami oleh penyidik Polres. Ya. Juga kita menunggu hasil visum yang menyebabkan luka itu juga dan menyebabkan luka kematian. Ini menjadi juga kunci daripada korban mengalami kekerasan fisik seperti apa. Ya. Kalau sudah jelas bukti-bukti itu, tinggal menyempurnakan saja antara siapa yang berbuat apa sehingga terjadi kekerasan terhadap anak tersebut. Dari tanggal-tanggal kejadian kelihatan tanggal 18 Ananda kita sakit, kemudian 1 hari setelahnya itu terdapat luka-luka 19-nya ya. Berarti disitulah tempat terjadinya penganiayaan secara fisik. Nah, siapa yang berbuat itu? Ini tinggal menguji kemampuan penyidik Polres untuk menyelaraskan ya, akibat yang ditimbulkan dengan siapa yang melakukannya. Fokus saja ke situ. Kalau disertai psikolog silakan saja ya, dilakukan secara profesional. Saya yakin dalam waktu dekat ini bisa terungkap yang terjadi pada tubuhnya itu akibat perbuatan apa, dengan cara apa ya. Tangan kosong pakai alat, kalau air panas itu kan pakai wadahnya apa, digunakan dengan cara apa, dalam posisi apa, itu yang sangat menentukan terjadinya penganiayaan, siapa berbuat apa, dengan cara apa, akibatnya apa ya, fokus ke situ. Nah, berkaitan dengan adanya laporan pembiaran terhadap anak ya, menelantarkan dan sebagainya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ini waktunya memang panjang, perlu diurut etape-etapenya ya. Dari mulai tahun kapan itu, dari KPAI, LPSK mungkin bisa membantu ya tentang apa yang dimaksud unsur pasal itu kepada Pak Polisi,
supaya bisa menemukan di mana pemberatan-pemberatannya, ya, agar supaya siapapun yang melakukan termasuk ayah kandungnya patut diduga itu bisa dikenakan sanksi pasal yang dituduhkan. Terakhir, saya apresiasi kepada Polres ya, yang telah berani menetapkan Ibu Sambung ya, korban sebagai tersangka dan telah menahannya. Ya, ini apresiasi karena bukti yang didapat ini kan masih patut diduga ya, tapi sudah mengarah. Dan saya yakin kalau tindakan dilakukan ini sudah tepat. Dan saya yakin juga pasti terungkap sesuai dengan patut diduganya itu. Ya, saya berharap tidak meleset lagi ke depannya dan bisa ditemukan langsung dua hal yang sesuai dengan laporan polisi, yaitu penganiayaan, kemudian juga penelantaran. Ya, agar supaya tidak menjadi presiden buruk lagi ke depan bagi siapapun yang punya masalah-masalah dalam rumah tangganya yang berakibat terhadap anak. Saya terima kasih kepada KPH, ini ada informasi yang disebutkan di sini ya, di catatannya, Ibu Sambung juga sering mengalami KDRT dari suami, sehingga menjadi salah satu alasan untuk melakukan kekerasan terhadap NS, anak kita ini. Ya, ini patut diduga ada kaitannya semuanya. Jadi kasus penelantaran itu juga patut diduga ada pembiaran, ya, perlakuan apapun itu ya. Jadi ayah kandung patut diduga kuat. Nah, tinggal penyusutnya saja. Nah, itu dari kami. Mudah-mudahan bisa terang benderang nantinya dan bisa terungkap dan bisa dihukum seberat-beratnya bagi yang melakukannya. Terima kasih Pak Ketua.